A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk senantiasa bisa merasakan yang namanya bulan Ramadan, masih bisa merasakan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa bisa beramal soleh di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, yang Allah hadirkan, yang Allah tanamkan sampai pada kesempatan kali ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam ini gak bisa dibayar dengan apapun, karena nikmat iman dan nikmat Islam adalah puncak dari sebuah kenikmatan dan puncak dari semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada percontohan kita, kepada trendsetter kita, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah Ramadan, teman-teman semua. Berbicara tentang Ramadan, betapa banyak teman-teman kita, betapa banyak umat muslim saat ini yang bisa jadi tidak tahu atau tidak mengetahui esensi dari bulan Ramadan tersebut. Kita lihat di fakta-fakta saat ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, betapa banyak anak-anak muda, remaja, jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu untuk kembali berbondong-bondong menuju ke masjid, untuk kembali bagaimana membuat gapura-gapura di masjid, untuk bagaimana kembali memasang lampu-lampu di depan masjid, untuk bagaimana kembali untuk membersihkan karpet-karpetnya untuk digunakan untuk sholat secara berjamaah. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak, teman-teman, itu baik. Tapi bulan Ramadan esensinya bukan hanya itu, bukan hanya kembali meramaikan masjid, tapi ada makna yang tersirat dan tersurat, dan ada makna yang tersimpan lebih dalam di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat berpuasa, pastilah ada makna tertentu di dalamnya. Sama halnya ketika Allah menurunkan syariat sholat, Allah menurunkan syariat zakat, pasti ada makna tertentu di dalamnya. Nah, begitu juga dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Pasti Allah menurunkan ketentuan itu, Allah menurunkan syariat itu, pastilah ada tujuannya, pastilah ada makna yang tersimpan di dalamnya. Nah, maka ini yang sering kita lupakan, teman-teman. Ini yang sering kita jauh atau tidak memikirkan hal ini. Nah, maka kita coba sedikit mengulas, teman-teman, tentang perihal puasa di bulan Ramadan ini. Terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar bersama, yang sering Ustadz sampaikan, yang sering juga mungkin kita ucapkan, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa sebagaimana atas orang-orang kalian terdahulu, agar kalian menjadi orang yang apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba deh kita nge-reminder diri, coba deh kita resapi, kita muhasabah, kita pikir-pikir kembali, teman-teman, apakah selama kita nih masuk di bulan Ramadan, apakah sudah menjadikan diri kita menjadi orang bertakwa atau belum? Jangan sampai kita sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun,
kita melalui beberapa Ramadan di kehidupan kita, tapi kita tidak menemukan esensi kehidupan dalamnya. Kita tidak menemukan esensi ketakwaan di dalamnya. Kita tidak mendapatkan atau tidak mencetak diri kita sebagai orang yang bertakwa. Maka sangatlah rugi ketika orang yang masuk di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan dia tidak bertakwa dan tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang salah faham yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah anak-anak remaja kita, pemuda kita, bahkan jamaah kita, bahwasanya puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Ya sudah, saya sudah nggak makan, saya sudah nggak minum, ya sudah, selesai permasalahan. Enggak, tapi sejatinya Allah menurunkan syariat yang namanya puasa untuk senantiasa bagaimana diri kita ini menjadi diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu perkataan yang sangat keren yang saya kutip dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, tolak ukur dari ketakwaan seseorang itu bukanlah dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Ketakwaan seseorang itu bukan terletak pada puasa di siang harinya, tapi kata Umar bin Abdul Aziz, yang namanya ketakwaan itu terletak bagaimana manusia tersebut semaksimal mungkin dia menjalankan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin dirinya menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita masuk di bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan, sejatinya kita semakin meningkatkan ketakwaan, semakin bertambahnya perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, dan semakin berkurangnya larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama teman-teman semua. Sehingga apa? Di bulan Ramadan ini mencetak diri kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, di Quran telah dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa yang dimaksud dengan makhroja, diberikan jalan keluar? Ketika ada kesulitan ekonomi, akan diberikan jalan keluar. Ketika ada kesulitan dalam keluarga, akan diberikan jalan keluar. Ketika diberikan kesusahan dalam mengasuh anak, akan diberikan jalan keluar. Karena apa, teman-teman? Solusi dalam kehidupan kita semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesusahan dan Allah yang memberikan kemudahan kepada kita semua. Sehingga apa? Sangatlah merasa bengal diri kita ini sebagai hamba Allah ketika kita mendapatkan kesulitan tapi kita tidak mau minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memiliki jalan keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa janji Allah? Min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah, yang mulai dari apapun itu, nanti ketika kita bekerja, punya tetangga, punya teman, karena rezeki itu konsepnya tidak hanya berupa materi, tapi juga bisa berupa anak, bisa juga berupa lingkungan yang baik, juga bisa rezeki untuk bisa meningkatkan keamalan solehan kita, menista dalam beribadah. Maka semua janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa selalu yang terbaik. Nah, maka teman-teman semua, yuk kita kembalilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu corona datang, waktu corona menghantam dunia ini, ketika kita ada perintah untuk sholat berjamaah, kita tidak boleh sholat berjamaah. Maka alasannya mengatakan nggak boleh kumpul-kumpul, nanti dimarah sama pemerintah. Terus dikatakan lagi, yuk bermajelis ilmu, nggak boleh kumpul-kumpul, nanti dilarang pemerintah. Nah, ketika corona sudah hilang, corona sudah lepas, begitu diajak berjamaah di masjid, bilangnya apa? Mohon maaf, saya nggak punya waktu, saya kejar target pekerjaan. Begitu diajak bermajelis ilmu, mohon maaf nih, jadwal kuliah saya padat. Terus mau sampai kapan lagi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah, ketika ada niat, pasti insya Allah akan ada jalannya. Nah, maka yuk teman-teman, di momentum Ramadan di tahun ini, yuk jadikan diri kita, jadikan keluarga kita, jadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa lagi esensi yang tersirat atau yang tersurat di Ramadan kali ini atau di Ramadan yang Allah turunkan? Maka ada satu kemuliaan yang dimana Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah. Karena apa? Oh, ternyata ada peristiwa diturunkannya Al-Quran di situ.
Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu Al-Quran? Kitab yang kita imani, yang kita percayai sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun yang berdempetan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Saya beri contoh. Bulan yang diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan, maka bulan Ramadan akan menjadi mulia. Malam yang diturunkannya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar akan menjadi mulia. Nah, selanjutnya, kota atau wilayah yang diturunkannya Al-Quran adalah kota Mekah dan kota Madinah, maka Mekah dan Madinah akan menjadi wilayah atau kota yang diberkahi dan akan menjadi mulia. Lalu apalagi anak remaja, anak pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi hafiz dan menjadi hafizoh ketika dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Nah, maka tolak ukur dari kemuliaan seseorang, tolak ukur dari kemuliaan keluarga, tolak ukur dari kemuliaan lingkungan bukan dilihat dari bagaimana jabatannya, bukan dilihat dari bagaimana titelnya, bukan dilihat dari bagaimana kekayaan atau materinya, tapi kemuliaan keluarga, kemuliaan pribadi, dan kemuliaan lingkungan kita, itu tolak ukurnya adalah dekatlah dengan Al-Quran. Yuk, maka jadikan pribadi kita, jadikan lingkungan kita, jadikan keluarga kita nih untuk senantiasa bisa dekat-dekat dengan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan mulia. Nah, Al-Quran diturunkan itu untuk menjadi apa? Menjadi hudan, menjadi petunjuk, dan juga menjadi Al-Furqan. Nah, betapa banyak saat ini, mohon maaf teman-teman kita di luar sana, mungkin jamaah kita yang mengambil jalan hidupnya, yang mengambil petunjuk kehidupannya tidak melalui Al-Quran, malah mengambil jalan-jalan lain. Padahal sudah ditentukan, sudah disampaikan bahwasanya Al-Quran ini adalah satu-satunya informasi yang pasti benar yang datangnya dari Pencipta. Kalaulah kita sudah faham, kita sudah imani bahwasanya Al-Quran ini semata-mata pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah menurunkan ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran itu merusak atau malah mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita, tapi mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Nah, maka yuk teman-teman semua, jemaah sekalian rahimakumullah, yuk kembalilah dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan mulia. Selanjutnya menjadi petunjuk dan menjadi apa? Menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Islam tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kita tidak boleh memisahkan atau tidak boleh menyatukan atau tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan batil. Di dalam Islam sudah jelas perkara haram, perkara halal, perkara mubah, perkara sunnah, dan perkara haram dan segala macamnya sudah jelas adanya. Maka yuk di momentum Ramadan kali ini dekat-dekatlah dengan Al-Quran, dekat-dekatlah dengan masjid. Karena barang siapa yang dekat dengan masjid, di Quran surah Al-Isra ayat pertama dijelaskan barokna haulahu. Apa itu barokna haulahu? Ketika kita memberkahi masjid, ketika kita mau amurkan masjid, ketika kita dekat-dekat dengan masjid, insya Allah masjid akan barokna haulahu, memberkahi sekelilingnya, insya Allah. Dan juga maka Ramadan ini tidak hanya sekedar Ramadan, tidak hanya sekedar tidak makan, tapi Ramadan ini mencetak diri kita menjadi lebih sabar lagi. Maka ada satu peristiwa yang penting atau ada sebuah cerita yang sangat penting ketika di zamannya Nabi Musa, di zamannya Fir'aun. Nabi Musa tidak minta kekayaan untuk melawan Fir'aun. Nabi Musa tidak meminta jabatan untuk mengalahkan Fir'aun. Nabi Musa tidak meminta dukungan apapun atau tidak meminta apapun di dunia ini untuk melawan Fir'aun. Tapi Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri. Apa itu Rabbi shrahli sadri? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Untuk apa? Untuk bagaimana bisa menghadapi yang namanya Fir'aun. Karena teman-teman rahimakumullah, sekecil apapun permasalahannya, ketika hati kita sempit, maka permasalahan akan menjadi besar. Nah, maka Nabi Musa selalu minta Rabbi shrahli sadri. Ketika adalah permasalahan dalam keluarga, kita minta Rabbi shrahli sadri. Ketika ada terhimpitan ekonomi, kita minta Rabbi shrahli sadri. Ketika ada permasalahan dalam tetangga kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dan istri kita, Rabbi shrahli sadri. Selalu minta diberikan kelapangan dada. Karena
ketika sebesar apapun masalahnya, ketika hati kita lapang, maka akan mudah menerimanya dan akan menjadi kecil permasalahan tersebut. Nah, barulah kita minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Nah, maka di Ramadan ini mencetak diri kita menjadi orang-orang senantiasa lapang dadanya, sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan. Insya Allah barang siapa yang dekat dia bersabar, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Lalu muncul pertanyaan, sabar kan ada batasnya. Ya, yang membatasi sabar tersebut adalah manusia itu sendiri, adalah orang itu sendiri. Sabar tidak ada batasnya. Insya Allah sabar hadiahnya surga. Maka teman-teman rahimakumullah, saya mengajak diri saya pribadi dan mengajak diri teman-teman semua, yuk kita kembalilah kepada Allah, kita kembali kepada masjid, kita kembali kepada Al-Quran. Yuk ajak saudara kita, ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak kita, dan ajak keluarga kita, lingkungan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena visi misi di dalam keluarga yakni adalah bagaimana ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Allah perintahkan jagalah dirimu terlebih dahulu. Jangan sampai kita ini sibuk menyelamatkan mereka, sibuk menyelamatkan keluarga kita, sedangkan kita ini tidak menyibukkan diri untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, ini permasalahan terbesar teman-teman. Yuk sebagai bapak, sebagai suami, yuk menjadilah qawwam, menjadilah pemimpin, menjadilah orang dicontoh di dalam keluarga. Ibu, yuk jadilah menjadi al-umum madrasatul ula. Menjadi apa? Menjadi ibu, menjadi madrasah, menjadi pendidik pertama untuk anaknya. Insya Allah ketika suami dan istri sudah berkolaborasi menjadi satu, serta anaknya juga berkolaborasi menjadi satu, insya Allah akan mencetak generasi-generasi, akan mencetak keluarga yang menjadi keluarga yang Qurani. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk senantiasa bisa melakukan ibadah di bulan puasa, dan semoga apa yang kita niatkan pada Ramadan kali ini Allah catat sebagai amal soleh, dan insya Allah mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah pada dosa-dosa kita di masa lampau. Allahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.